still as a breeze, a river flowing deep, don't wanna leave. Welcome Drakor Lovers, balik lagi di channel Korea Boss. Nah, pada kesempatan kali ini Korea Boss akan merecap sebuah drama yang fenomenal tahun 2020 yang berjudul The World of the Married. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Simak video berikut. If love is still alive, it's all forgiven to my eyes. Oke, kita mulai dari episode pertama. Di episode pertama digambarkan kehidupan seorang wanita berkeluarga yang bernama Ji Sun-woo. Mempunyai karir yang cemerlang sebagai direktur muda di sebuah RS di kota Gosan. Dan memiliki keluarga yang bahagia membuat kehidupannya tampak sempurna. Nah, kisah menarik yang memulai drama ini terjadi ketika Ji Sun-woo menemukan sebuah cherry lip balm di kantong baju. Dan juga selai rambut pirang panjang menempel pada syal biru milik suaminya yang bernama Lee Tae-oh, yang memiliki impian menjadi seorang produser film terkenal. Meski mencoba untuk mengabaikannya, tetapi insting dan intuisi yang kuat membuat dokter ini curiga dan gelisah. Singkat cerita, akhirnya dokter Ji ini meminta tolong kepada salah satu pasiennya bernama Min Hyun Seo untuk membutuhkan gerak-gerik suaminya dengan imbalan resep obat penenang barbiturat yang sangat dibutuhkan untuk Min Hyun Seo untuk mengatasi depresi akibat hubungannya yang tidak sehat dengan kekasihnya. Nah, singkat cerita, Min Hyun Seo akhirnya menemukan bukti bahwa Lee Tae-oh ini berselingkuh dengan wanita lain. Meskipun Hyun Seo tidak sempat memotret wajah wanita tersebut, dia tetap yakin dengan apa yang dilihatnya dan meminta dokter Ji untuk memeriksa bagasi mobil milik Tae-oh jika ingin mendapatkan bukti yang kuat. Nah, akhir dari episode ini adalah berlatar belakang pesta perayaan ulang tahun Lee Tae-oh. Tepat ketika Ji Sun-woo diam-diam memeriksa bagasi mobil suaminya dan berhasil menemukan handphone khusus yang digunakan oleh suaminya untuk berselingkuh. Nah, di dalam handphone ini terdapat foto-foto liburan suaminya bersama selingkuhan dan yang lebih mengejutkan lagi, melihat suaminya bersama teman-teman Ji Sun-woo sendiri. Pada episode 2, Dr. Ji ini ternyata mengetahui bahwa selingkuhan suaminya adalah Yo Da-kyung, putri dari pasangan Hyo Jung dan pimpinan Yo Byung-kyu, yang merupakan orang berpengaruh di kota Gosan. Nah, suatu hari Da-kyung yang merupakan selingkuhan suaminya ini pergi untuk memeriksakan dirinya yang sakit ke rumah sakit. Dan kebetulan sekali yang memeriksanya pada saat itu adalah Dr. Ji sendiri. Gejala sakit yang aneh membuat Dr. Ji ini sontak melakukan pemeriksaan kehamilan. Dan hasil yang didapatkan pun ternyata mengejutkan. Ternyata Yo Da-kyung atau selingkuhan suaminya ini ternyata tengah mengandung. Nah, singkat cerita, Lee Tae-oh akhirnya mengetahui bahwa selingkuhannya Da-kyung sedang hamil. Sedangkan Dr. Ji yang tidak ingin keluarga dan dunianya yang sempurna hancur, akhirnya memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana reaksi Tae-oh untuk mengatasi permasalahan kehamilan Da-kyung dan melihat apa yang menjadi pilihan dari suaminya tersebut secara diam-diam. Nah, pada episode 3, Dr. Ji menemui pengacara untuk mendiskusikan rencana perceraiannya. Dia diminta untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan yang kuat agar tuntutannya berjalan dengan baik di persidangan. Nah, singkat cerita dalam persiapannya, Dr. Ji juga menemukan fakta bahwa Lee Tae-oh juga mengambil pinjaman hipotek atas nama putra tunggal mereka yaitu Lee Jun-yong. Hal ini semakin membuat Dr. Ji marah dan kecewa terhadap suaminya. Nah, pada akhir episode ini, ibu dari Tae-oh meninggal dunia. Dan puncak dari kekecewaan Dr. Ji adalah saat dia melihat suaminya berselingkuh dengan mata kepalanya sendiri di dalam mobil yang terparkir di sekitar gedung persemayaman. Hal itu semakin membulatkan tekadnya untuk bukan hanya bercerai, tetapi juga untuk menghancurkan hidup suaminya. Nah, pada episode 4 ini, Dr. Ji kembali meminta bantuan Min Hyun Seo untuk mengawasi gerak-gerik Yo Da-kyung dengan cara tinggal di komplek apartemen yang sama dan berpura-pura agar menjadi temannya.
Nah sayangnya gerak-gerik Hyun Soo ini diketahui oleh kekasihnya Park In Kyu yang sering memukulinya. Yang pada awal episode diceritakan bahwa kekasih dari Hyun Soo ini adalah seorang yang berwatak jahat. Nah Park In Kyu ini yang mengetahui bahwa Ji Sun Woo memanfaatkan kekasihnya untuk membuntuti Lee Tae-oh, kemudian memanfaatkan kejadian ini untuk memeras Ji Sun Woo sejumlah besar uang jika ingin mendapatkan bukti perselingkuhan Lee Tae-oh yang sudah dikumpulkan oleh Min Hyun Soo. Nah, singkat cerita pada akhir episode ini ditutup dengan keputusan mengejutkan Dr. Ji untuk tidur dengan Son Jae Hyuk, seorang akuntan yang merupakan suami dari Ko Hye Rim, teman dan tetangganya sendiri, demi mendapatkan laporan akun perusahaan dan juga rekening pribadi milik Lee Tae-oh. Nah, pada episode 5 ini diawali dengan kemunculan tokoh baru yaitu Dr. Kim Yoon Ki yang bekerja sebagai psikiater baru di rumah sakit tempat Dr. Ji bekerja. Nah, di episode ini juga menceritakan tentang Da Gyong yang ragu jika Lee Tae-oh ingin bertanggung jawab atas kehamilannya. Nah, bagian yang mengejutkan dari episode ini adalah ketika Dr. Ji mengajak Lee Tae-oh untuk makan malam di rumah keluarga pimpinan Yo. Nah, pada saat malam itu dia membongkar tentang perselingkuhan suaminya di depan Da Gyong dan juga orang tuanya sendiri. Da Gyong yang merasa terpojok akhirnya meluapkan emosinya dan memukul Dr. Ji. Nah, singkat cerita dari akhir episode ini adalah ketika Dr. Ji beradu argumen dengan Tae-oh dan mengatakan keinginannya untuk bercerai dan menyuruh Tae-oh untuk tidak menemui anak mereka lagi. Dan yang lebih mengejutkan adalah ketika Dr. Ji memberitahu Tae-oh bahwa dia sudah tidur dengan teman mereka sendiri, Son Jae Hyuk. Nah, pada episode 6 ini diawali dengan Da Gyong yang mengatakan kepada Tae-oh bahwa dia rela meninggalkan kehidupannya agar bisa terus bersama dengan Tae-oh dan bayi yang dikandungnya. Dr. Ji yang mengetahui bahwa Lee Jun Yong juga telah mengetahui perselingkuhan ayahnya akhirnya membuat Dr. Ji tidak tinggal diam. Dia yang tidak ingin anaknya tersakiti akhirnya mencoba berbicara dengan anaknya dengan cara membawa lari anaknya ke tepian sebuah jurang. Nah, puncak dari episode ini menceritakan tentang Dr. Ji yang sempat bertanya kepada Tae-oh bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Tae-oh yang mengira Dr. Ji melakukan sesuatu terhadap anak mereka akhirnya marah dan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Dan yang lebih mengejutkan, kejadian itu akhirnya dilihat oleh anak mereka sendiri yang baru saja datang ke rumah. Melihat hal yang terjadi terhadap ibunya, Jun Yong pun akhirnya memutuskan untuk berada pada pihak ibunya. Nah, singkat cerita pada akhir episode ini berlatarkan kejadian 2 tahun setelah kekerasan dan perceraian antara Sun Woo dan Tae-oh. Tae-oh dan Da Gyong yang sebelumnya pindah dari kota Gosan selama 2 tahun akhirnya kembali lagi ke kota tersebut sebagai pasangan suami istri yang sukses dan bahagia bersama putri mereka yang bernama Jenny. Pada episode 7 diceritakan bahwa Dr. Ji yang sudah menata kembali kehidupannya akhirnya merasa terusik dengan kehadiran Tae-oh yang kembali. Nah, yang semakin membuat Dr. Ji terusik adalah saat mengetahui anaknya datang ke pesta rumah baru Tae-oh dan Da Gyong. Dr. Ji ini khawatir yang akhirnya datang ke tempat tersebut bersama dengan Dr. Kim untuk membawa pulang Jun Yong. Saat mencari Jun Yong di rumah tersebut, Dr. Ji tak sengaja menemukan hal-hal aneh di kamar Tae-oh dan Da Gyong, seperti pakaian dan parfum yang sama persis dengan miliknya sendiri. Nah, akhir dari episode ini adalah saat seorang yang tidak dikenal datang ke rumah Dr. Ji dan melakukan teror. Pada episode 8, episode ini diawali dengan Dr. Ji yang memergoki anaknya Jun Yong sedang melakukan konseling dengan psikiater yaitu Dr. Kim. Dr. Ji yang kecewa dan sedih mencoba sebaik mungkin untuk memahami keadaan anaknya yang tanpa diketahuinya ternyata memiliki gangguan kendali impulsif yaitu kleptomania akibat dari perceraian kedua orang tuanya.
Nah, puncak dari episode ini adalah ketika Dr. Ji kembali mendapat teror yang mana lebih mengerikan. Seorang pria tak dikenal memasuki rumahnya dan melakukan kekerasan terhadap dirinya. Di episode yang sama juga akan diketahui bahwa identitas dari pria tersebut adalah Park In Gyu yang merupakan kekasih dari Min Hyun So. Nah, singkat cerita, akhir dari episode ini adalah ketika Dr. Ji tahu bahwa Tae-oh lah yang menyuruh orang untuk menerornya agar dia segera pergi dari kota Gosan. Episode 9 ini diawali dengan adegan di mana Tae-oh yang tampak cemburu melihat kedekatan antara Dr. Ji dan Dr. Kim. Dagyong yang saat itu juga berada di lokasi yang sama juga merasa gelisah dan kesal. Di lain kisah, Park In Hyo tanpa diperintahkan Tae-oh kembali melakukan teror terhadap Dr. Ji dan juga Tae-oh sendiri dengan mengancam keselamatan Junyoung dengan alasan uang. Akhir yang mengejutkan dari episode ini adalah ketika Dr. Kim yang selama ini membantu dan dekat dengan Dr. Ji ternyata berhubungan dengan pimpinan Yo, yaitu ayah Dagyong. Dia mengatakan bahwa Dr. Ji dan Tae-oh masih saling menyukai dan mengatakan bahwa hubungan mereka belum berakhir. Setelah curiga bahwa pria melakukan teror adalah Park In Gyu, Dr. Ji langsung menghubungi Min Hyun So karena khawatir akan keselamatan gadis tersebut. Dr. Ji juga menawarkan bantuan kepada Hyun So agar dapat terbebas dari jeratan Park In Gyu. Nah, singkat cerita, Dr. Ji kemudian menemui Park In Gyu yang seorang diri guna untuk mendapatkan bukti bahwa Tae-oh lah yang menyuruhnya untuk melakukan teror. Setelah menemui In Gyu dan merekam percakapan mereka, Dr. Ji kemudian menjemput Hyun So dan berencana untuk mengirim gadis tersebut keluar kota Gosan agar bisa terlepas dari Park In Gyu yang ingin menikahinya setelah baru saja mendapatkan uang hasil perasaannya terhadap Tae-oh. Akhir yang mengejutkan dari episode ini adalah ketika Park In Gyu mengetahui bahwa Hyun So ingin kabur dan mengejarnya hingga terminal. Di sana In Gyu berhasil menangkap Hyun So yang bersembunyi di dalam lift. Nah, singkat cerita, episode ini berakhir dengan ditemukannya sosok mayat yang tergeletak jatuh dari atap gedung dengan Dr. Ji yang menerobos di kerumunan sambil menangis setelah melihat shawl pemberiannya pada Hyun So tergeletak bersimbah darah di lokasi kejadian tersebut. Nah, pada episode 11 diketahui bahwa yang meninggal saat itu bukanlah Min Hyun So, melainkan Park In Gyu. Min Hyun So yang berhasil kabur malam itu mengatakan kepada Dr. Ji bahwa dia tidak membunuh Park In Gyu, melainkan bertemu dengan Lee Tae-oh di lokasi kejadian. Keberadaan Dr. Ji dan juga Lee Tae-oh di lokasi kejadian, serta hubungan mereka berdua yang tidak baik dan Park In Gyu menempatkan mereka berdua berada pada posisi yang tidak baik, sehingga harus mengikuti pemeriksaan dari kepolisian. Nah, di sisi lain juga, Hyun So yang juga berada di posisi yang sulit akhirnya meminta bantuan Dr. Ji dengan memberikan cincin pernikahan Lee Tae-oh yang ditemukannya di lokasi kejadian sebagai bukti agar dirinya dan Dr. Ji aman. Nah, singkat cerita, akhir dari episode ini adalah di mana Dr. Ji mengetahui bahwa dalang dibalik kematian Park In Gyu bukanlah Lee Tae-oh, melainkan pimpinan Yo. Yang mengawali episode ini adalah adegan di mana Dr. Ji menolong Lee Tae-oh dari tuduhan pembunuhan dengan menjadi alibi mantan suaminya tersebut. Dr. Ji mengatakan bahwa pada saat malam meninggalnya Park In Gyu, dia sedang bersama dengan Lee Tae-oh di dalam mobil. Dr. Ji kemudian menunjukkan cincin Lee Tae-oh yang didapatnya dari Hyun So sebagai bukti. Nah, singkat cerita, kasus meninggalnya Park In Gyu ini akhirnya ditutup sebagai kasus bunuh diri akibat putusnya hubungannya dengan kekasihnya Min Hyun So. Hyun So kemudian melanjutkan rencananya untuk pergi ke kota lain untuk melanjutkan hidupnya. Nah, di sisi lain, Yo Dagyong merasa alasan Dr. Ji dan Tae-oh masih berhubungan adalah karena keberadaan Junyoung. Mengetahui itu, Dagyong kemudian berusaha menghasut Junyoung untuk tinggal bersama dirinya dan Tae-oh, dan mengatakan jika cara satu-satunya agar ibunya bisa bahagia adalah dengan pergi dari kota Gosan.
Junjong akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama Tae-oh. Melihat kondisi Junjong yang tampak baik-baik saja sejak meninggalkan dirinya, membuat Dr. Ji ini merasa benar-benar harus pergi agar anaknya bisa bahagia. Nah, singkat cerita, akhir dari episode ini adalah ketika Dr. Ji yang menyuruh Tae-oh untuk datang ke rumah mengambil barang-barang Junjong yang tersisa, namun malah berakhir dengan mengenang masa lalu yang menyakitkan hingga akhirnya tidur bersama. Dr. Ji dan Tae-oh sepakat untuk menganggap bahwa malam itu adalah sebuah kesalahan dan berusaha untuk melupakannya. Nah, singkat cerita, episode ini terus berlanjut dengan adegan di mana Dr. Ji dan Tae-oh harus pergi ke sekolah Junjong akibat perilaku Junjong yang memukuli temannya yang bernama Haikang. Diketahui Junjong memukul Haikang karena temannya tersebut mengetahui gangguan kleptomania yang diderita olehnya. Nah, Dr. Ji berusaha memperbaiki keadaan dengan cara minta maaf kepada ibu Haikang. Namun usahanya gagal. Junjong yang berada di posisi sulit tanpa diduga akhirnya malah dapat ditolong oleh Dagyong. Singkat cerita, episode 13 ditutup dengan Dr. Ji dan Tae-oh yang mengetahui bahwa Junjong terluka karena menyaksikan sesuatu yang tidak pantas untuk disaksikannya, yaitu saat malam di mana ibu dan ayahnya sedang bersama. Junjong akhirnya hidup dalam pengawasan ketat Dagyong agar tidak semakin tersakiti oleh permasalahan rumit kedua orang tuanya. Nah, di lain sisi, Dr. Ji akhirnya berencana untuk pergi meninggalkan Gosan dengan memberikan surat pengunduran dirinya kepada RS dan menghilang selama beberapa hari. Dr. Ji yang menghilang akhirnya diketahui pergi menemui mantan rekan kerjanya, yaitu Dr. Ma Gang-sok, di pinggiran kota untuk menenangkan pikirannya. Namun ternyata kedatangan Dr. Ji bukanlah untuk menenangkan pikiran, melainkan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di laut. Dr. Kim yang mengetahui ada kejanggalan setelah sebelumnya dihubungi oleh Dr. Ma Gang-sok, akhirnya dapat menyusul Dr. Ji, begitu juga dengan Lee Tae-oh. Untungnya Dr. Kim sempat dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Nah, singkat cerita, episode ini ditutup dengan adegan di mana Junjong berkelahi dengan Dagyong dan meminta agar ibunya, Dr. Ji, datang untuk menjemputnya pulang. Di akhir adegan, Dr. Ji membeberkan fakta bahwa dirinya dan Tae-oh sudah tidur bersama. Dagyong yang kecewa tetap mencoba mempertahankan obsesi pernikahannya dengan meminta Tae-oh untuk melupakan kejadian yang telah terjadi demi putri mereka, Jenny. Namun hal itu pudar ketika Dr. Ji menyadarkan Dagyong bahwa selama ini Tae-oh belum melupakan pernikahan lamanya dan menganggap Dagyong sebagai bayangan dari Dr. Ji dengan cara memberikan baju, parfum, dan barang-barang yang sama persis dengan milik Ji San-woo. Dagyong yang telah sadar akhirnya dibantu oleh ayahnya, yaitu pimpinan Yo, yang juga ingin agar anaknya dapat memulai hidup baru. Akhirnya mereka mencapakan Lee Tae-oh seorang diri tanpa harta sedikit pun. Nah, singkat cerita di akhir episode, Tae-oh yang tidak terima atas semuanya lantas menyalahkan Dr. Ji. Plus ini diawali dengan kehidupan baru Dr. Ji dan Junjong yang memutuskan untuk tetap tinggal di Gosan, sedangkan Dagyong dan orang tuanya juga Jenny pergi meninggalkan kota. Hal lain mulai muncul ketika Dr. Ji mengetahui bahwa ternyata mantan suaminya berhasil membawa pergi anak mereka, yaitu Junjong. Lee Tae-oh membawa Junjong ke tepian danau bebatuan dan mengungkapkan betapa dia merindukan anaknya tersebut. Dr. Ji yang merasa kasihan melihat kondisi Lee Tae-oh akhirnya membawa pria itu bersama dan putra mereka untuk makan bersama. Tae-oh yang merasa bersalah kemudian meminta maaf dan memohon kepada Dr. Ji untuk kembali bersamanya. Namun Dr. Ji ini sudah terlanjur muak. Tae-oh yang sudah kehilangan akal sehatnya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan berlari ke arah truk yang sedang melaju. Dr. Ji yang mengira sesuatu yang buruk terjadi berlari membawa perasaan yang hancur menemui mantan suaminya. Untungnya Tae-oh tidak tertabrak oleh truk tersebut. Nah, Dr. Ji menyadari bahwa dia dan Tae-oh akan terus memiliki perasaan untuk satu sama lain. Melihat hal itu, Junjong tidak mengerti akan kehidupan rumit kedua orang tuanya, akhirnya memutuskan untuk pergi dan kabur.
Nah, singkat cerita, akhir dari drama panjang ini ditutup dengan kisah Tae-oh dan Dr. Ji yang memulai kehidupan baru mereka secara masing-masing. Dagyong yang memutuskan kembali berkuliah untuk membantunya menata kehidupan yang baru, serta kepulangan Junjong ke rumah Dr. Ji setelah kabur selama 1 tahun. Nah, itu dia tadi recap dari drama The World of the Married. Jika kalian punya ide lain drama yang akan di-recap, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan ketuk juga loncengnya supaya tidak ketinggalan drama recap lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.